Oke guys, kembali lagi bersama saya Ronald Tawani. Guys, sore ini guys, biarpun saya lagi batuk-batuk guys, karena polusi, tetap saya mau kasih tips buat kamu, bagaimana sih cara memilih kompon yang terbaik dari Brembo. Siapa sih yang nggak tahu Brembo? Jangan lupa kamu subscribe, kamu aktifin loncengnya. Kalau udah terima kasih. Oke guys, langsung aja nih. Sering kan di dalam Brembo kamu ngelihat ada yang warnanya silver, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah, warnanya biru, warnanya merah juga, ataupun yang coklat ya. Ini artinya apa? Nah, kebetulan nih saya ini kedatangan sama cici saya yang paling cantik. Masih kecil nih, adik yang paling cantik. Oke, make sense. Ya, hai. Nah, kita langsung tanya ya, karena cici cantik ini, kalau kamu masih jomblo juga boleh. Ini juragannya Brembo. Nah, jadi biar dia yang jelasin sedikit. Kalau nanti dia kurang jelas, saya bantu jelasin. Nah, gimana Ci? Aku panggil Cici aja deh. Ya, siap. Gimana? Apa sih family-nya dari Brembo ini yang racing? Itu yang mana? Yang road yang mana? Jadi misalkan orang itu buat off-road, yang dia beli itu harusnya yang mana? Oke, saya mulai dari yang paling bagus dulu ya. Jadi kalau yang paling high-end di Brembo itu, yang platnya yang silver. Dia itu kelasnya yang racing. Ya, jadi pasti otomatis dari performance, control, durability-nya paling bagus. Ya, so di bawah ini, then we will have the copper. So something like that. Copper itu yang tembaga. Ya, copper itu biasanya itu di bawaan pabrik. Ya, so namanya kita panggilnya genuine. Alright, jadi genuine itu di bawah yang silver. Jadi kalau yang di Brembo Racing orangnya lebih taunya namanya ZO3. Jadi ini yang kelas ZO3 untuk yang warna silver. Ini yang kelasnya yang ZO4. Ya, jadi ini yang di bawah pabrik itu yang copper. Jadi ini yang sintered yang di kelas kedua. Kalau di bawahnya itu ada yang LA. Itu sintered dari bahan Brembo sendiri, itu yang lumayan bagus. Itu untuk road, untuk touring sih lumayan ya. Jadi ini kalau yang LA, untuk performance-nya 4 titik, untuk control-nya 3, untuk durability-nya coba lihat, paling banyak, ini 5 titik. Jadi untuk maunya yang lebih harga terjangkau, untuk touring-nya bisa pakainya lebih lama, lebih panjang, itu pakainya yang putih. Oke, dan di pasar memang kita sering lihat yang warna merah. Itu sebenarnya dia disintered yang kelasnya yang average lah, yang lebih rendah dari putih. Jadi kalau pernah lihat yang merah, itu yang common kita dapat ya. Itu sih harga sintered yang masih masuk di bawah yang warna putih. Jadi setelah silver, copper, putih, terus kita ada merah. Setelah ini kita ada yang khusus off-road. Itu bahannya sintered juga, warnanya coklat. Jadi kalau yang untuk off-road, KTM, Husqvarna, even KLX, CRF, WR, itu semua Brembo kita tersediakan pas remnya, brake padnya, dan bahannya memang beda, luar biasa. Ini memang lembut. Guys, bedanya nih. Nah. Ya, ini sintered. Ini sintered buat on-road. Ya. Ini sintered buat off-road. Off-road. Jadi ini bagus untuk lumpur. Lumpur pun dia masih ngerem. Grade-nya masih bagus ya. Oke. Jadi ini warnanya coklat. Jadi kalau untuk yang off-road, maunya yang lebih bagus lagi untuk high heat, ada namanya SX. Bisa kelihatan di sini. Dan warnanya tetap nanti platnya silver. Itu di atas off-road itu, maunya yang lebih bagus, lebih high temperature, lebih tahan, itu yang warna silver, yang racing series. Carbon ceramic. Carbon ceramic itu ada di warna biru, ada di warna hitam untuk motor cc yang lebih kecil itu di warna hitam. Atau ada yang di warna gold, tapi goldnya agak pudar. Itu di bawah pabrik, tapi tetap bahannya carbon ceramic. Jadi biasanya yang hitam, biru, atau copper yang lebih pudar, itu bahannya carbon ceramic. Dan otomatis harganya lebih murah. Bagus enggak? Okay, not bad.
Soalnya ya untuk motor sisi yang lebih kecil atau untuk kaliper belakang sebenarnya carbon ceramic sih okey lumayan. Kecuali memang untuk motor sisi gede sih ya kita tetap lebih sarankan ke sintetik. Okay, back to Ronald. Jadi guys, kurang lebih karena dikembalikan ke saya, kurang lebih apa namanya ya itu tadi. Jadi semua pemakaiannya tergantung dari kebutuhan. Kamu kebutuhannya untuk apa? Kalau misalkan kamu kebutuhannya buat balap, ya pakainya yang buat balap. Kalau kebutuhannya buat hari-hari, pakainya yang hari-hari. Karena setahu saya, ini nanti sekalian saya tanya ya, kalau kita pakai yang khusus on track, itu debu besinya itu bisa cause cancer ya. Jadi dia tuh cuman boleh dipakai di sirkuit. Jadi saat dia ngerem, karena plat besi ketemu dengan plat besi, jadinya serbuk besi, dan itu bisa membuat orang cancer. Jadi lebih disarankan kalau emang mau buat hari-hari, ya pakailah yang buat hari-hari. Kalau buat off-road ya off-road, disesuaikan lah sama kebutuhan. Jadi biar nggak salah beli ataupun maksimal penggunaannya. Dan yang terakhir, kita ada bukan cuman dari kampas rem yang tadi, tapi kita juga punya disk. Jadi disknya ada buat, ini dikasih lihat ada buat apa namanya? Mana tadi dari awalnya, mana halaman pertama mana? Ini ada dari Yamaha X-Max depan, ada buat X-Max yang belakang. Ya, ada yang buat belakang juga ya? Ya, dia ada, ini yang kita sekarangnya di floating ya. Jadi untuk brake disc-nya ada dua tipe, floating dan fix. Jadi biasanya yang depan kita pakainya yang floating, ya desainnya seperti ini. Terus yang belakang itu kita pakai yang fix. Tapi yang floating banyaknya di bawah OEM, maksudnya ukurannya biasanya 300 mili atau 310 mili, ya kita masukin sesuai. Tapi ada yang juga maunya modifnya yang ukuran discnya lebih gede. 320. Jadi biasanya ya 320, 330 ya. Jadi 10 mili, 20 mili lebih gede ya kita masukin juga. Jadi kalau yang Yamaha kebetulan memang posisi lubangnya sama ya. Untuk X-Max, R25, R1, R6 semua sama. Kalau yang nggak ngerubah apa aja ini nggak ngerubah, tinggal plug and play. Tinggal plug and play. Cuma memang kalipernya kan ada pakai bracketnya. Kalau masih ukurannya yang standar ya langsung plug and play. Tapi kalau yang ukuran sudah lebih gede atau lebih kecil yang harus 30 ganti. Ya Harus ganti bracketnya untuk kaliper ya. Jadi untuk barang yang ada nanti juga editor akan tampilin semuanya dari mulai kampas rem apa yang ada. Dan yang paling penting adalah ujung-ujungnya, karena saya ini lagi cari duit buat beli nasi goreng, setiap teman-teman yang mau jual lagi di seluruh Indonesia, kami terima apa namanya inquiry-nya. Inquiry itu Pertanyaan. orderannya. Nah, kalau pertanyaan Bukan saya rasa sekilas cukup pertanyaan. jelas. Right, okay. Jadi orderannya kami terima dari seluruh Indonesia, tiap kota cuma satu orang, nggak mau lebih, dan diutamakan yang emang khusus orang-orang yang suka racing. Jadi kamu anak-anak racing jangan lupa pakai Brembo. Dan untuk satu moto ya, untuk moto yang di bawah 1000 cc ya masih cukup lah ya, 250 mili. Seperti biasa, untuk terus berjuang, terus berusaha jadi dirimu sendiri. Jangan jahat, jangan iri sama orang, sampai apa yang kita cita-citakan kita sarai. Semoga Brembo saya laku ya. Terima kasih. Selamat sore.